Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video pertamaku kan kemarin aku udah bahas tentang sekolah perhotelan. Ada nggak sih sekolah perhotelan? Dan emang itu ada ya teman-teman. Terus di video keduaku ini aku bakal jelasin lebih rinci tentang dunia perhotelan yang sesungguhnya, ya, dari mulai tugas dan tanggung jawabnya, terus ada berapa departemen dalam perhotelan itu sendiri, kemudian terus nanti kayak ya lebih ke job desk-nya sih, ngapain aja, kerjaannya ngapain aja, terus cara handle tamu kayak gitu, baik itu check in, check out, terus tamu yang mau reservasi, tamu yang kayak nanya-nanya seputar ya pokoknya tentang dunia perhotelan gitulah, lebih rinci. Oke, baiklah, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Jadi dalam suatu hotel itu terdiri dari 7 departemen. Departemen yang pertama itu adalah front office, kemudian food and beverage service. Jadi food and beverage service ini dibagi jadi 2 divisi teman-teman. Yang pertama adalah food and beverage service, terus yang kedua itu adalah food and beverage produk. Jadi kayak kalau food and beverage service itu lebih ke kita yang melayani tamu di restoran. Terus kalau semisal ada tamu yang pesan makanan atau minuman yang lewat kamar kayak gitu, itu adalah tugasnya orang-orang restoran atau yang lebih sering disebut waitress dan waiter kayak gitu. Terus kalau untuk yang food and beverage product ini dia lebih ke kitchen. Jadi kayak chef, kayak komis, terus apalah itu pokoknya, aku nggak terlalu paham yang bagian kitchen gitu, karena berhubung aku sendiri tugasnya itu di bagian front office teman-teman kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada housekeeping, kemudian yang empat itu ada HRD atau yang lebih disebut dengan human resource development kayak gitu, ya kayak personalia gitulah, yang ngurusin kayak karyawan dan lain-lain kayak gitu. Terus ada lagi itu bagian engineering. Engineering itu di bagian mesin dan listrik. Pokoknya yang bersangkutan sama maintenance itu engineering nanti yang bertanggung jawab. Nah, lalu ada lagi teman-teman itu di bagian penjualan. Biasanya kita orang hotel itu nyebutnya tuh sales dan marketing. Terus yang terakhir itu ada accounting. Accounting itu ya sama sih kayak di tempat-tempat lain yang ngurusin kayak bagian pembayaran, terus pembelian dan lain-lain. Pokoknya yang bersangkutan sama duit, terus bersangkutan sama barang, itu accounting pokoknya. Kayak gitu. Nah, terus sekarang aku akan bahas di bagian front office aja yang paling aku ngerti ya kan, karena berhubung aku orang front office. Jadi front office itu dibagi jadi beberapa divisi. Divisi yang pertama itu ada FDA atau yang biasa disebut front desk agent. Terus ada lagi tuh reservasi, kemudian ada lagi itu bagian yang ngurusin tentang online travel agent, dan lain-lain yang bersangkutan sama kerjasama kayak gitu. Nah, terus kalau bagian reservasi itu tuh biasanya tuh kayak dia tuh nerima telepon teman-teman, nerima telepon baik itu dari luar ataupun dari dalam kayak gitu. Kemudian dia juga yang ngebuatin reservasi di travel agent, misal kayak dari Traveloka, tiket atau apapun itulah yang bersangkutan sama online travel agent kayak gitu. Terus kalau yang bagian e-commerce-nya sendiri yang aku bilang tadi ngurusin travel agent, OTA itu, dia juga yang kayak ngejalin kerjasama gitu loh. Jadi kalau semisal nanti ada apapun, ada info apa, ada promo apa, dia yang bakal ngerjain itu kayak gitu. Kemudian kalau untuk front desk-nya sendiri, front desk agent itu lebih ke kayak reception kalau aku bilang. Jadi dia itu yang ngurusin kayak check-in dan check-out-nya tamu, terus yang ngurusin kayak pembayaran, terus ngurusin banyak lah pokoknya. Lebih seringnya ini yang dikenal di front office itu adalah ya front desk ini gitu, karena dia yang langsung terjun di lapangan, dia yang ada di counter, yang langsung berhubungan sama tamu kayak gitu. Terus juga kadang front desk itu juga dia nerima komplain teman-teman. Jadi kalau misal
ada komplain di kamar ataupun ada komplain dimanapun, biasanya itu langsung tertujunya di front desk agent kayak gitu. Terus kita lanjut ke suka dukanya ya teman-teman. Pertama kita akan bahas sukanya dulu. Jadi sukanya kerja di hotel tuh kita tuh punya dua sistem gaji teman-teman. Yang pertama itu adalah gaji pokok. Ya kalau gaji pokok itu lebih seringnya ngikutin ke UMR daerah masing-masing sih, kayak gitu. Terus kalau yang kedua itu gaji servis. Nah ini nih enaknya di gaji servis ini biasanya dilihat dari okupansi hotel atau yang sering kita sebut itu kayak rame sepinya hotel teman-teman. Kalau semisal okupansinya rame di hotel, gaji servis kita tuh bisa jauh lebih tinggi dari gaji pokok teman-teman. Misal nih gaji pokoknya cuma 2 juta, terus kalau semisal bulan ini rame, nanti di bulan depan kita bakal dapet uang servis itu banyak banget teman-teman, bahkan mungkin bisa lebih besar dari gaji pokok yang kita dapetin kayak gitu. Terus enaknya lagi kalau di hotel itu kita dapat fasilitas locker, kita dapat fasilitas seragam, dan mesti kalian juga ngerti lah kalau semisal seragam kayak di hotel tuh kok bagus-bagus ya gitu, keren-keren ya gitu. Ya itu termasuk fasilitas yang kita dapetin kalau kita kerja di hotel teman-teman kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Ya enaknya kita bisa ketemu sama orang-orang baru, kita bisa ketemu sama orang-orang asing kayak gitu. Menurutku kalau kita sering ketemu sama orang baru itu tuh kayak nambah wawasan gitu loh teman-teman. Jadi kalau semisal kita ketemu dari orang daerah A, B, C gitu, kita tuh jadi sedikit banyak tuh kita jadi tahu gitu loh. Di sana tuh ada apa, di sana itu gimana, kayak gitu sih. Terus enaknya lagi kita itu punya fasilitas locker, yaitu jadi kalau misalnya anak kosan ya kan, seringnya kan anak hotel tuh kan perantauan ya. Itu kita kalau semisal di kosan pas air mati teman-teman, kita bisa mandi di hotel kayak gitu. Karena emang dalam locker itu sendiri kalau yang hotel berbintang itu tuh disediakan kayak wastafel, kayak shower, ya semacam kayak toilet buat siap-siap lah gitu. Jadi kita bisa mandi di situ kayak gitu. Itu tapi nggak semua hotel ya teman-teman, ini nggak semua hotel nerapin locker yang seperti itu kayak gitu. Kemudian apalagi ya sukanya jadi kalau di hotel itu tuh ada yang namanya tips teman-teman, tapi ini kalau kalian beruntung. Jadi nggak semua orang, nggak semua departemen itu bisa dapat uang tips ya teman-teman. Kalau yang sering dapat uang tips itu sendiri adalah seringnya di departemen front office dan departemen food and beverage service serta housekeeping teman-teman. Kenapa? Karena kita yang sering berhubungan langsung dengan tamu gitu. Kalau semisal nih ada tamu dari mana kayak gitu, terus nanti kita handle dia kayak gitu. Kalau semisal tamunya puas sama pelayanan kita, kalau semisal tamunya senang sama cara kerja kita melayani dia, entah itu di front office, entah itu di bagian housekeeping yang bersih-bersih kamar, entah itu di bagian servis yang melayani makanan dan minumannya dia kayak gitu, itu mereka itu pasti bakal loyal banget ke kita teman-teman, percaya deh. Pokoknya saran dari aku kalau semisal kalian mau kerja di hotel, ya bekerjalah dengan sepenuh hati teman-teman. Jangan pernah bekerja itu setengah-setengah. Karena apa? Hasil dari kita bekerja sepenuh hati itu bakal besar banget teman-teman. Yaitu aku sendiri juga udah ngebuktiin gitu loh. Dari caraku kerja yang tulus sama caraku kerja yang setengah-setengah itu beda banget hasilnya. Kalau kita kerja dengan tulus, itu orang lain juga bakal bisa merasakan ketulusan kita teman-teman. Tapi beda kalau semisal kita kerjanya cuma setengah-setengah, itu tuh kayak orang tuh juga kayak ngerasa, ih kok kayak gini sih pelayanannya gitu, terus kayak gini banget ya maksudnya mbaknya, masnya kok jutek atau gimana kayak gitu. Nah di hotel teman-teman, kita itu nggak boleh yang namanya jutek sama tamu, kita nggak boleh judes sama tamu, dan kita juga nggak boleh cuek kayak itu. Karena apa? Karena kita kan bekerjanya di bidang jasa teman-teman. Ya emang kayak gitu yang harus kita lakukan gitu. Kita harus melayani orang tuh dengan sepenuh hati, entah itu orangnya baik apa enggak,
entah itu orangnya cerewet apa enggak, ya emang itu resikonya kayak gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang sukanya kerja di hotel ya teman-teman. Sekarang aku akan bahas dukanya kalau kita kerja di hotel. Pasti banyak yang berpikiran tamu adalah raja gitu. Ya kalau dibilang bener, aku sih nggak membenarkan ya teman-teman. Bagiku tamu adalah tamu gitu. Cuman baginya tamu tuh adalah raja gitu, dan itu adalah persepsi yang salah kalau menurutku. Seringnya kalau semisal tamu tuh nggak puas sama pelayanan kita, terus tamu tuh kayak ngerasa kok fasilitas yang tak dapat nggak sesuai sama harga yang tak bayar, itu tuh pasti bakal terjadi yang namanya komplain teman-teman. Nah, yang nggak enaknya dari komplain itu sendiri, kalau semisal itu komplainnya langsung ke kita sih mungkin kita masih bisa handle sendiri ya. Tapi kalau semisal dia komplainnya langsung ke atasan kita, atau kalau semisal dia komplainnya langsung ke online travel agent tempat dia booking itu tadi, itu tuh sangat-sangat berbahaya teman-teman, dan itu bisa beresiko bagi kita sendiri gitu. Dan yang paling fatal resikonya di sini adalah ke pemecatan. Nah, jangan sampai teman-teman kalau semisal kalian kerja itu kalian dapat komplain dari tamu tuh jangan sampai ya. Karena apa? Itu tuh bakal ngasih nilai minus ke kita teman-teman. Kayak gitu. Terus ada lagi itu buat cewek, ini tuh pasti kita bakal ribet di make up gitu, karena untuk kerja di hotel sendiri cewek itu diwajibkan untuk make up teman-teman. Tapi make upnya yang kayak gimana? Make upnya tuh bukan yang menor, bukan yang tebal tuh bukan. Jadi make upnya tuh yang natural kayak gitu. Kalau semisal make up menor kan nanti dikiranya kita gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau make up natural ya emang kayak gitu, emang diwajibkan kayak gitu kan. Nah, yang sering banget terjadi adalah pulangnya nggak on time, atau yang sering kita bilang extend kayak gitu kan. Kenapa kok bisa dalam suatu pekerjaan itu kita extend gitu? Yang pertama penyebabnya adalah mungkin hotelnya lagi rame, terus mungkin lagi ada event kayak wedding atau event-event yang lain, kayak itu tuh bisa aja. Terus yang ketiga mungkin teman kita telat, atau teman kita kebetulan lagi ada apa yang itu harus datangnya telat gitu lah, kayak gitu. Itu terus ya masih banyak hal lagi sih, kayak front office teman-teman. Front office sendiri itu dalam suatu hotel dia tuh nggak boleh duduk. Jadi selama dia kerja ya dia tuh berdiri teman-teman, dari pagi sampai dia pulang ya dia tuh berdiri kayak gitu. Kalau yang boleh duduk itu adalah dia yang di back office ya teman-teman. Jadi jangan pernah ada persepsi kok yang itu bisa duduk, yang di depan kok enggak, kayak itu jangan ada persepsi, karena emang itu udah jadi bagian yang harus kita taatin. Tapi ini pengecualian ya, enggak semua hotel itu sistem kerjanya tuh berdiri di bagian front office. Ada beberapa hotel juga yang dia tuh boleh duduk, atau kalau semisal mungkin pas lagi sepi dia boleh duduk, tapi kalau semisal pas lagi rame dia nggak boleh duduk kayak gitu. Itu berlaku mungkin buat hotel-hotel yang ya bintang 3 ke bawah lah kalau aku bilang yang boleh duduk ya. Tapi kalau yang nggak boleh duduk ini pasti dia itu hotel bintang 3 ke atas kayak gitu. Terus apalagi ya, menurutku itu aja sih yang dukanya di hotel tuh, cuman itu aja sih menurutku selama aku kerja ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku jelasin. Semisal kalian mau tanya apapun bisa langsung komen di bawah, nanti bakal aku jawab satu-satu teman-teman. Terus kalau semisal kalian mungkin malu mau tanya yang lebih private aja, yang nggak dibaca sama orang, kalian bisa langsung nge-DM aku di Instagram aku, alamat IG aku di bawah ini ya, oke? Thank you for watching teman-teman, dan see you di next video aku berikutnya. Dadah!